Apakah rekan-rekan ingin memiliki hasil panen padi yang berbobot dan berkualitas? Nah, rekan-rekan telah membuka video yang tepat, dan selamat datang kembali di channel Giarta Production, tempat kumpulnya petani masa kini. Hari ini kita akan mengungkapkan rahasia untuk mendapatkan bulir padi yang sangat berbobot ya. Langsung saja, mari kita bahas 5 langkah praktis untuk menaikkan bobot padi. Langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah memberikan nutrisi tinggi fosfat pada tanaman padi, terutama saat fase bunting ya. Nah, fosfat merupakan kunci utama untuk pembentukan bulir padi yang penuh dan berisi dari pangkal hingga ujung. Untuk contoh merek dagang yang mengandung tinggi fosfat yang sering saya pakai yaitu Super Fosfat dengan dosis 1 tutup botolnya saja per tangki yang 16 liter ya. Selanjutnya, untuk langkah yang kedua, pastikan untuk memberikan pupuk tinggi kalium pada tanaman padi kita. Kalium sangat penting untuk memastikan tanaman memiliki sistem akar kuat, batang yang kokoh, dan daun yang hijau subur ya. Dengan demikian, tanaman akan mampu menyerap nutrisi secara maksimal dan menghasilkan bulir yang berkualitas. Untuk contoh merek dagang yang mengandung kalium yang sering saya pakai yaitu pupuk MKP dengan dosis 4 sendok makan per tangki 16 liter ya. Langkah selanjutnya, jaga tanaman padi kita dari serangan penyakit dengan menggunakan fungisida yang tepat. Nah, pilihlah berbagai jenis bahan aktif yang efektif dan gunakan secara bergantian untuk mencegah resistensi hama ya. Pastikan juga untuk melakukan aplikasi pada waktu yang tepat sesuai dengan perkembangan tanaman padi. Saya biasanya menggunakan fungisida Amistar Top dan bergantian dengan fungisida Skor ya. Untuk dosisnya, masing-masing kita gunakan 1 tutup botolnya saja. Dan untuk langkah berikutnya yaitu lindungi tanaman padi dari serangan penggerek batang dengan menggunakan insektisida yang efektif. Nah, serangan penggerek batang dapat menyebabkan kerusakan pada batang tanaman, mengganggu pengisian bulir padi seperti beluk, dan mengurangi produksi padi yang berkualitas. Oleh karena itu, lakukan aplikasi insektisida secara teratur untuk mengendalikan populasi hama. Untuk contoh merek dagang yang sering saya gunakan yaitu Spontan, bergantian dengan Abasel ataupun Emasel ya. Untuk dosisnya, masing-masing kita gunakan 1 tutup botolnya per tangki yang 16 liter. Nah, langkah selanjutnya, jangan abaikan serangan dari hama walang sangit yang dapat menyebabkan kerusakan pada bulir padi ya. Pastikan untuk mengenali tanda-tanda serangan dan segera ambil tindakan pencegahan dengan menggunakan insektisida yang sesuai. Nah, biasanya saya menggunakan obat nyamuk bakar yang saya haluskan untuk membasmi walang sangit ya. Untuk cara membuatnya, rekan-rekan bisa menonton videonya yang thumbnailnya seperti ini atau di info pojok kanan atas berikut ini. Nah, dari pembahasan di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa untuk mendapatkan bulir padi yang berbobot diperlukan perhatian khusus dalam memberikan nutrisi yang tepat ya, perlindungan terhadap serangan hama dan penyakit, serta pengendalian faktor lingkungan yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Dan berikut ini adalah poin-poin penting yang perlu diingat ya. Poin pertama, pemberian nutrisi fosfat dan kalium. Nah, nutrisi fosfat dan kalium sangat penting untuk membantu pembentukan bulir padi yang penuh dan berbobot ya. Pastikan tanaman mendapatkan nutrisi yang cukup, terutama saat fase pertumbuhan dan pembentukan bulir. Lalu poin kedua yang perlu kita ingat yaitu menggunakan fungisida dan insektisida. Lindungi tanaman padi dari serangan hama dan penyakit dengan menggunakan fungisida dan insektisida yang tepat ya. Pilihlah produk yang efektif dan lakukan aplikasi secara teratur sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Untuk poin selanjutnya yang perlu kita ingat adalah pengendalian serangan penggerek batang dan walang sangit.
Nah, serangan penggeret batang dan walang sangit dapat menyebabkan kerusakan pada tanaman dan bulir padi ya. Oleh karena itu, lakukan pengendalian hama secara preventif dan tanggap terhadap tanda-tanda dari serangan. Dengan menerapkan langkah-langkah tersebut secara konsisten dan tepat waktu, kita dapat meningkatkan kualitas dan produktivitas panen padi kita. Jangan lupa juga jaga kebersihan lingkungan, pantau perkembangan tanaman secara teratur, dan konsultasikan dengan saya di kolom komentar di bawah ini. Semoga kesimpulan ini dapat menjadi panduan yang bermanfaat bagi rekan-rekan petani dalam mengoptimalkan hasil panen padi ya. Dengan mengikuti kelima langkah praktis ini, rekan-rekan dapat meningkatkan kualitas bulir padi secara signifikan. Jangan ragu untuk mencoba dan terapkan tips ini di lahan rekan-rekan ya. Jika rekan-rekan menikmati video ini dan ingin mendapatkan informasi lebih lanjut, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan video ini kepada rekan-rekan petani yang lain. Terima kasih telah menyimak. Saya Eko, terima kasih sudah menonton hingga akhir. Dan salam sukses petani Indonesia.